Perkenalkan, nama saya Trifanda Aulia, absen 31. Nama saya Tia Nurmala Aulia Menalita, absen 32. Nama saya Dawanika Budiya Prakara Sristoda, absen 10. Di kesempatan kali ini kita mau melakukan praktikum pengamatan uji fisik dan kimia urin manusia. Yuk kita mulai. Urin adalah hasil ekskresi ginjal yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Karakteristik fisik dan kimia urin seperti warna, tingkat kejernihan, buih, serta glukosa dan protein dapat menggambarkan status hidrasi dan kesehatan ginjal. Konsumsi air yang cukup menghasilkan urin yang jernih dan bersifat terang, sedangkan dehidrasi menghasilkan urin yang berwarna lebih pekat dan gelap. Selain itu, deteksi glukosa dan protein dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan seperti diabetes maupun masalah ginjal. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi air sebelum tidur terhadap ciri fisik dan kimia urin sebagai indikator kesehatan. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati ciri fisik dan kimia urin manusia serta membandingkan karakteristiknya berdasarkan jumlah air yang diminum sebelum tidur. Selain itu, praktikum ini juga menganalisis hubungan antara ciri fisik dan kimia urin dengan kondisi kesehatan manusia. Dari percobaan ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, memahami pentingnya mengonsumsi air yang cukup untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, yaitu mengetahui bagaimana urin dapat menjadi indikator kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu belajar cara melakukan uji fisik dan kimia urin dengan metode sederhana. Praktikum ini dilakukan dengan cara membandingkan urin dari masing-masing anggota kelompok kita yang mendapatkan perlakuan berbeda. Tria tidak meminum sama sekali sebelum tidur, dan Aul meminum 300 ml air sebelum tidur, dan saya meminum 600 ml air sebelum tidur. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini antara lain urin dan pot urin, glukoprotein test, label, serta lembar kerja untuk pencatatan hasil pengamatan. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah praktikumnya. Pertama, menyediakan 3 gelas plastik transparan bertutup yang bersih sebagai tempat menampung urin dan melabeli gelas dengan ketentuan. Gelas A untuk menampung urin siswa yang tidak minum air saat sebelum tidur. Gelas B untuk menampung urin siswa yang minum 300 ml air sebelum tidur. Gelas C untuk menampung urin siswa yang minum 600 ml air sebelum tidur. Setelah itu, tiap siswa menampung urin pertama setelah bangun pagi pada gelas yang telah dilabeli dengan cara mengambil urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Kemudian membuang sedikit urin yang keluar di awal dan menampung urin sisanya ke dalam gelas yang berlabel. Setelah urin ditampung, tiap siswa langsung melakukan tes kandungan glukosa dan protein urin dengan mengambil 1/4 bagian dari tiap-tiap gelas urin dengan melakukan tes menggunakan urin glukoprotein test, dengan mencelupkan strip uji ke dalam urin di masing-masing gelas A1, B1, C1 selama 5 detik, sampai semua tes area terendam dalam urin. Kemudian mengangkat strip dan menunggu sekitar 30-60 detik agar reaksi kimia terjadi. Setelah itu, mengamati perubahan warna pada strip uji dan mencocokkan dengan tabel warna yang tersedia pada kemasan alat uji untuk mengetahui hasil serta mencatat hasil pengamatan tersebut. Mendokumentasikan kegiatan tes ini sebagai ciri kimia urin. Setelah itu, pada waktu dan lokasi yang sama, kita melakukan pengamatan dan membandingkan ciri fisik urin pada gelas A, B, dan C. Ciri fisik yang diamati meliputi warna, tingkat kekeruhan, dan banyaknya buih pada urin. Mendokumentasikan kegiatan ini dan mencatat hasil pengamatan. Berdasarkan tabel yang disajikan, dilakukan pengamatan terhadap karakteristik urin dari 3 siswa yang mengonsumsi jumlah air berbeda sebelum tidur. Berikut adalah hasil pengamatan.
Kelas A, Tria Normala, tidak minum air sebelum tidur, warna urin kuning pekat, tingkat kekeruhan agak keruh, banyaknya buih tidak ada, glukosa dan protein negatif. Kelas B, Tri Farha, minum 300 ml air sebelum tidur, warna urin kuning cerah, tingkat kekeruhan jernih, banyaknya buih tidak ada, glukosa dan protein negatif. Kelas C, Davanka, minum 600 ml air sebelum tidur, warna urin kuning terang, tingkat kekeruhan jernih, banyaknya buih ada, glukosa dan protein negatif. Dari hasil pengamatan dapat dianalisis bahwa 1. Konsumsi air berpengaruh terhadap warna urin. Siswa yang tidak minum air Tria Normala memiliki urin berwarna kuning pekat. Siswa yang minum 300 ml air Tri Farha memiliki urin berwarna kuning cerah. Siswa yang minum 600 ml air Davanka memiliki urin berwarna kuning yang lebih terang dibandingkan Tria Normala. Semakin banyak air yang diminum, semakin terang warna urin karena air membantu mengencerkan zat-zat dalam urin. 2. Konsumsi air juga berpengaruh terhadap tingkat kekeruhan urin. Urin siswa yang tidak minum air terlihat agak keruh. Urin siswa yang mengonsumsi 300 ml dan 600 ml air terlihat jernih. Hal ini menunjukkan bahwa hidrasi yang baik membantu mengurangi kekeruhan urin. 3. Buih pada urin hanya muncul pada siswa yang minum 600 ml air. Bisa jadi hal ini dipengaruhi oleh laju pembuangan urin yang lebih cepat atau kandungan protein dalam jumlah kecil yang masih dalam batas normal. 4. Tidak ada kandungan glukosa dan protein dalam urin ketiga siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penyakit ginjal atau diabetes pada siswa yang diuji. Dari hasil pengamatan dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa 1. Jumlah air yang dikonsumsi sebelum tidur mempengaruhi warna dan kejernihan urin. Semakin banyak air yang diminum, warna urin menjadi lebih cerah dan menjadi lebih jernih. 2. Kekeruhan lebih tinggi pada siswa yang tidak minum air sama sekali sebelum tidur. Hal ini menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup membantu menjaga kejernihan urin. 3. Munculnya buih pada urin bisa dipengaruhi oleh jumlah air yang dikonsumsi. Namun, hal ini perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya. 4. Tidak ada kandungan glukosa dan protein dalam urin ketiga siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penyakit ginjal atau diabetes pada siswa yang diuji.